Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Linwasil dirasatana syarha al-balaghah min kitabi qawaidil lughah al-arabiyyah li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, nahnu al-an fi mazilna fi mabhasi al-majaz, ya. Wa huwa mawdu'un min mawdu'ati ilmi al-bayan. Wa qad akhadna al-majaz wa ba'du al-mawdu'at al-muta'alliqa bi majaz fil liqa'i al-madi takallamna ala anna al-majaz, ya. Hal yujad al-majaz fil Qur'an atau fil lughah, wa takallamna hunaka salasatu aqwalin. Al-qaulul awal liman qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim rahimahumullah alladaini qala anna laisa hunaka majaz fil lughah wala fil Qur'an. Tsumma al-qaulus tsani, ya, al-qaulus tsani madza qala, ya, annal majaz mawjud fil lughah wa fil Qur'an. Al-qaulus tsalits yaqul anna hunaka majaz fil lughah wa laysa fil Qur'an. Baik. Wa qulna ala al-qaul ar-rajih min nahiyati al-syarih rahimahullah ala anna al-majaz mawjud fil lughah wa laysa fil Qur'an, ya. Wa ar-rajih insyaallah taala hadzal qaul wa hunaka aidan ala hasabi al-muallif huna. Jadi kalau kita melihat kepada perkataan para penulis kitab Qawaidul Lughah ini, yang disyarah di sini, maka ya majaz menurut mereka adalah, ya, ada dalam bahasa, ya, tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, ya, yang benar menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah bahwasanya majaz itu tidak ada di lughah, tidak juga ada di dalam Al-Qur'an. Taib. Sekarang di halaman 261 ini sanatakallam an mahwal majaz, an ta'rifil majaz. Kita akan sebutkan pengertian al-majaz. Itu yang akan kita bahas insyaallah taala fi hadza al-liqa. Taib. Qala al-muallif rahimahullah, al-majazu huwa al-lafdhul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li 'alaqatin aw li i'laqatin. Al-majaz huwa al-lafaz al-musta'mal yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, bi mana fi ghairi makanin lahu, ya, fi ghairi makanin lahu, ya. Suatu lafaz yang digunakan bukan di tempat seharusnya. Ketika kita mengatakan saya melihat singa di atas mimbar, ini kan kita menggunakan lafaz singa tidak pada tempat semestinya. Ya, karena seharusnya singa itu kita gunakan untuk menggambarkan al-hayawanul muftaris. Ya. Baik. Maka majaz adalah ketika antum meletakkan suatu kata tidak pada tempat semestinya. Begitu, ya. Meletakkan suatu kata tidak pada tempat semestinya. Allah, berarti salah dong namanya kalau meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Ya, makanya pengertian lanjutnya apa? Li'alaqatin. Harus ada alaqahnya, harus ada qarinahnya. Ya, jadi tidak sembarangan meletakkan sebuah kata di tempat yang lain tanpa ada alaqah, nggak boleh seperti itu. Harus ada alaqahnya. Baik. Qala asy-syarih rahimahullah, yaqulu rahimahullahu 'anil majazi huwa al-lafdhul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Wa kharaja bidzalika al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu. Ya, maka lawan dari al-lafdhul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu adalah al-lafdhul musta'mal fi ma wudi'a lahu. Masalan, idza ista'malta al-asad fil hayawanil muftaris fa huwa ghairu majaz. Kalau untuk mengatakan al-asad itu maknanya adalah hewan buas, maka ini tidak ada majaz di dalamnya. Wa idza ista'maltahu fir rajulis syuja' fa huwa majaz. Akan tapi kalau antum gunakan kata al-asad itu untuk menggambarkan ar-rajul asy-syuja', maka itulah yang disebut dengan al-majaz. Intinya majaz ini merupakan bentuk, ya, perindahan dalam lafaz, bentuk keindahan dalam lafaz yang hanya dipahami oleh orang-orang yang familiar dengan, ya, dengan gaya bahasa seperti ini. Baik. Kita syarah satu persatu sekarang pengertian dari majaz tadi. Wa qauluhu huwal lafzu.
Al-lafzu yashmulu al-kalimata wal jumlah. Al-lafaz itu patokannya kepada saut. Ya, dalam tinjauan bahasa yang dimaksud dengan al-lafzu adalah as-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya. Jadi lafaz itu adalah suara yang keluar dari lisan. Itu namanya lafaz. Entah dia bermakna atau tidak. Jelas ya? Ya, itu lafaz. Maka lafaz dalam ilmu balaghah yashmulul kalimata wal jumlah. Dia mencakup satu kata atau satu kalimat. Ya. Wa qawluhu al-musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu hadza bi'tibaril mutakallim li'anna alladhi yasta'miluhu huwal mutakallim. Ya. Maka al-majaz ini kan yang menggunakannya kan seorang mutakallim. Ketika antum mengatakan ra'aitu al-asad 'alal mimbar, ya, patokannya itu kepada antum yang berbicara, antum yang menentukan makna di situ. Ngerti maksudnya ya? Ya. Antum yang menentukan apa yang antum ingin sampaikan di situ. Ya. Anda ingin menyampaikan ar-rajul as-suja dengan kata al-asad, itu yang antum ingin sampaikan. Maka kalau ada yang mengatakan kepada antum, ya akhi, akhta'ta al-asad laisa bima'na ar-rajul as-suja, al-asad bima'na ar-rajul al-ghabi misalnya. Ya, maka yang seperti ini tidak benar. Karena patokan dari majaz itu kepada mutakallim. Itu antum harus garis bawah di sini. Bi'tibaril mutakallim. Baik. Jadi kalau ada khilaful makna bainal mutakallim wal mukhatab, fa ayyuhuma nakhtar? Makna al-mutakallim, al-makna alladhi aradahu al-mutakallim. Baik. Fi ghairi ma wudi'a lahu ay min wadi'il lughah alladhi wada'aha awwalan. Paham tuh mana wadi'ul lughah? Wadi'ul lughah ini tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi ketika kita mengatakan wadi'ul lughah itu memang dari sananya sudah diletakkan begitu. Contohnya ya, orang Arab mengatakan buku itu kitabun. Sejak kapan itu? Sejak kapan? Dari awal pertama kali kata itu dibuat gitu. Tiba-tiba sekarang antum ingin mengatakan kitabun itu buku, artinya bukan buku tapi kursi. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, itu namanya wadi'ul lughah. Ya, itu yang dimaksud dalam pengertian al-kalam di jurumiyah itu. Al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wada'i. Biwada'i ahli lughah, biwada'i ahli arabiyah. Jadi kalau orang Arab mengatakan kitabun artinya buku, tidak boleh kita selewengkan kepada makna yang lain. Paham ya? Ke benda yang lain misalkan tidak boleh. Baik. Mimman takallama bil lughah min Arabin aw ajam. Entah dia orang Arab ataupun orang ajam, yang jelas bahasanya bahasa Arab, ya. Jadi nggak perlu antum harus orang Arab. Ya, yang penting bahasanya, ya. Jadi majaz itu bisa digunakan oleh orang Arab maupun orang non-Arab. Wa fi syara' naqul, dalam tinjauan syara' kita katakan al-kalimatu qad takunu haqiqatan syar'iyyatan majazan lughawiyan aw bil aks. Ya, suatu kata itu terkadang dia memiliki makna haqiqatan syar'iyyah. Apa maknanya haqiqatan syar'iyyah? Misalkan kita katakan as-shalah. Apa makna as-shalah syar'an? Ya, al-ibadah al-ma'lumah, ya, al-aqwal wal af'al al-muftatahatu bit takbir wal mukhtatamatu bit taslim. Ya, hada huwa as-shalah, hadhihi ya as-shalah. Hada as-shalah haqiqatan syar'iyyah namanya. Ketika antum mendengar kata salat, yang terbayang di antum apa? Ya, orang takbir, kemudian ruku, sujud, itu yang terbayang kan? Itu namanya haqiqah syar'iyyah. Ya. Majazan lughawiyan, itu dari tinjauan syariat, haqiqah dia. Tapi dalam tinjauan majaz, dalam tinjauan bahasa apa? Dalam tinjauan bahasa dia bisa bermakna majaz. Perhatikan di sini syara', syar'an itu lawannya lughatan. Paham? Jelas sampai sini? Syar'an lawannya lughatan. Haqiqatan lawannya majazan. Gitu ya. Jadi suatu kata ditinjau dari syara' dia haqiqah. Ditinjau dari lughah dia majaz. Ya. Ya, jadi suatu kata dia terkadang bisa haqiqah dari tinjauan syariat, bisa juga bermakna majaz dari tinjauan lughah. Contohnya kata shalah tadi. Shalah kalau ditinjau dari syar'an
maka maknanya adalah ibadah tertentu, ya, ibadah yang antum pahami, ya. Baik. Tapi dalam makna lugatan, ya, shalah itu maknanya lain. Apa makna shalah lugatan? Ad-du'a, ya. Shallaitu 'alaika. Ma mana hada? Ad'u 'alaika. Sahih? Ad'u 'alaika. Ini kan makna majazan jadinya. Kita menggunakan kata as-shalah selain pada tempat seharusnya. Tempat seharusnya shalah itu bimana ibadah tertentu tadi. Al-aqwal wal af'al al-muftatahatu bitakbir itu. Ya, au bil aks, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya suatu kata dari tinjauan syariat dia majaz, dari tinjauan, ya, dari tinjauan lughah dia haqiqat. Al-muhim al-mu'allif huna la yutilu fi hadha asy-syai' ma'anna hadzal amr, ya, haqiqatan amrun muhimun, ya. Law syarahul mu'allif lakana ahsan, walakin mu'allif huna intaha ila hadhil ibarah la yuwasi'. Baik. Tsumma qala asy-syarih lakin la budda fi dzalika min qaidin wa huwa li 'alaqah. Baik. Jadi tidak sembarangan kita meletakkan suatu kata di tempat yang lain. Harus ada namanya alaqah atau ilaqah. Artinya hubungan. Ai la budda an yakuna bainal ma'nai al-haqiqi wal ma'nal majazi 'alaqatun. Ya. Di antara dua makna, al-ma'nai di sini dua makna, ya, musanna, mahdzuf nunul musanna. Nah, di antara dua makna tadi, mana apa maksudnya dua makna? Makna hakiki dan makna majaz itu ada alaqah, ya, ya, itu ada alaqahnya. Apa arti alaqah? Ada korelasi, ada hubungannya. Masalah naqul al-asad war-rajul as-suja. Hal hunaka alaqah? Ya, ma huwa al-alaqah? Ma hiya al-alaqah baina ar-rajul as-suja wal asad? Ya, ya. Ya, fi syaja'ah tabaan, fi syaja'ah. Wajhu syabahnya maksudnya. Ya, wajhu syabahnya kalau ditasbih itu, ya. Ya. Jelas ya? Baik. Boleh enggak kita gunakan misalkan kita katakan al-asad wa nuridu bi makna ar-rajul al-jahil masalan. Nah, hal hunaka alaqah amla? Ya. Ya. Ya, hal hunaka alaqah? Al-asad gobi huwa? Ya. Ya. Lau bi'tibar al-insan tab'an wa ghabi, ya. Walakin la naqul al-asad hadza majazan lil ghaba aw lil jahalah. La naqul hakadha. La yunasib hakadha naqul. Ya. Masalah naqul masyaallah fulan, ya, rajulun syuja'un kadajajah. Yumkin ada? Ya, tab'an la sah. Ya. Ila aina narji' huna? Ila al-'urf. Ya. Min aina arafta anna ad-dajajah la yutlaq ala asy-syaja'ah? Al-urf, ya, apa itu mana al-urf? Kebiasaan. Nggak pernah ada orang yang mengatakan laki-laki pemberani itu dikiaskan dengan ad-dajajah, dengan ayam. Bahkan sebaliknya kan, kalau orang barat bahkan, ya, kalau menghina orang dengan penakut itu gunakan kata chicken, ya. Untuk menghina orang penakut itu gunakan kata chicken. Ya. Baik. Jadi harus ada alaqah. Alaqah itu nanti dia bisa ma'nawiyah, ya, bisa syar'iyah, bisa urfiyah, bisa lughawiyah. Yang penting ada alaqahnya. Ya, yang paling sering itu alaqahnya, alaqah urfiyah paling sering, ya, atau alaqah aqliyah. Maka nanti kita akan temukan ada istilahnya majaz aqli nanti. Ya, ada istilah majaz aqli nanti. Maksudnya adalah majaz yang alaqahnya dari sisi akal, logika. Walihada la nasta'milul khubza badalan minas siyab. Ya, makanya tidak boleh kita gunakan kata khubz. Apa itu khubz? Kata roti kita gunakan sebagai majaz untuk baju. Ada alaqahnya enggak? Enggak ada, jadi enggak boleh. Ya. Walau qultu masalan khudh hadhihi asyrata riyalatin ishtari thiyaban. Ya, karena katakan Zul, ambil 10 rial ini, pergi ke pasar beli baju. Thiyaban Anda gunakan. Ya. Kemudian Zul balik, ya, dhahabta washtarita biha khubzan. Kemudian Zul balik bawa roti. Tadi perintahnya apa? Thiyaban. Ya. Wa ataita ilayya biqisi khubzin wa taqulu hadza majaz. Ya. Nah, tanya ke Zul, Ana perintahkan beli siap, kenapa bawa khubz? Nah, Zul menjawab, ini majaz. Al hada yasihu an yadribahu am la? Yasihu an yadribahu. Ya. Limadha? Ya, mukhalafatul amr. Ya, amar Nabi syira'i as-siyab wa ja'a bil khubz.
Ya, tabaan hada yastahiqqud darb. Mafhum hada? Baik. La yasi an naqul hada majaz. Law qulta hada majaz mal alaqah. Ya, idza ataita bikisi khubzin, antum bawa sekantong roti padahal disuruh beli baju, maka ana tanyakan kepada antum mal alaqah. Ya, mal alaqah. Kalau tidak ada alaqah berarti anta tastahiqqud darb. Ya, baik. Sanaqulu la yasihhu hadzal majaz li annahu la alaqata bainal khubzi wasiyab. Wa qawluhu li alaqatin ay silah. Alaqah mana silah, hubungan, korelasi bainal ma'nal majazi wal ma'nal haqiqi. Pemasalan qauluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum. Al muradu al anamil. Paham teman al anamil? Al anamil hada. Al anamil hada naqul batas. Kalau satu jari ini ada 3 ruas. Satu ruasnya namanya anamil. Ya, unmulah. Unmulah. Jamaknya anamil. Ya, ruas. Ya, satu ruas ini. Ya, dalam satu jari kan ada 3 ruas ya. Garis ini maksudnya. Nah, ini satu anamil. Alas ya? Baik. Nah, jadi ketika Allah mengatakan yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga. Apakah semua jari masuk begitu? Nah, kan enggak. Yang masuk kan cuma segini kan? Ya, kalau untuk menutup telinga karena dengar suara keras kan cuma begini telinga. Ya. Enggak dimasukkan semua. Ya. Berarti ayat ini gimana? Dikatakan dia asabi'ahum, jari-jari. Ya, apakah antum pahami itu semua jari yang masuk? Ya, ada nggak kira-kira orang yang baca ayat ini kemudian dia paham semua jari-jarinya masuk? Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa? Dari mana dia tahu? Ya, nah, ini namanya alaqah. Antum paham, oh yang masuk itu cuman ujung-ujungnya doang. Nah, ini namanya alaqah. Alaqah akliyah seperti ini ya. Alaqah akliyah. Baik. Wal alaqah annal anamila juz'un minal asabi'. Ya, alaqahnya bahwasanya ya anamil ujung jari itu bagian dari jari itu. Jadi satu ini namanya satu usbu', satu jari ya. Ya, satu ini namanya satu usbu'. Kemudian dalam satu usbu' ini ada 3 unmulah, 3 anamil. Baik. Wa mithlu a'tiq raqabatan mu'minah. Contoh yang lain misalkan a'tiq, bebaskan. Raqabah, raqabatnya leher. Bebaskan leher seorang budak yang mukminah, yang beriman. Apa yang kita bebaskan hanya lehernya saja? Seluruh tubuh. Leher itu hanya mewakili begitu. Ya. Al-muradu birraqabah al-insanu kamilan. Wal alaqatu anna ar-raqabah juz'un minhu. Nah, ini namanya al-alaqah al-juz'iyah namanya. Al-alaqah al-juz'iyah. Baik. Yang menjadi masalah adalah nanti bagaimana kalau anak katakan misalkan Dandi, idrib Zulfadli. Ya. Anak katakan Dandi pukul Zulfadli. Ya. Kemudian Dandi hanya mukul tangan Zulfadli saja. Apakah dia dikatakan telah memukul Zulfadli? Ya. Dia telah memenuhi perintah apa tidak di situ? Ya. Telah apa tidak? Ya. Kapan dia dikatakan telah memukul Zulfadli? Apakah cukup dengan memukul sebagian saja atau harus seluruh tubuh dipukul? Sebagian saja. Ya. Ini namanya al-alaqah al-juz'iyah juga. Paham ini maksudnya ya? Baik. Ya, makanya di ayat famsahu biru'usikum. Ya, makanya ada khilaf di antara para ulama bagaimana cara mengusap rambut itu ya ketika berwudu. Ya. Famsahu biru'usikum, kalau antum pahami bahwasanya di situ ada majaz, ya, usaplah kepala kalian, itu maksudnya sebagian saja berarti sudah cukup, makanya ada yang wudu begini. Ya. Ya, karena dia memahami di situ ba' di situ maknanya ba'do. Ya, famsahu ba'do ru'usikum. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau dulu mungkin kita apa sih orang wudu begini-begini, gitu kan? Mereka punya dalil sebenarnya. Ya, karena memang di situ tidak ada dalil yang tegas mengatakan seperti apa mengusap wudu itu. Cuman kita hanya bisa merojehkan saja dari beberapa pendapat yang ada. Baik. Kadzalika aidan qad takunul alaqah as-silah al-musyabahah. Ya, al-musyabahah artinya keserupaan, kemiripan. Mithlu an taqula hadzal rajulu yatakallamu bid-durar. Ad-durar jam'u durrah. Mana durrah? Al-lu'lu'. Nah, al-lu'lu' gimana? Ya, mutiara. Permata anakku. Ya. Hadzal rajul yatakallam bid-durar. Hunaka majazam la.
Yujad majazna, ya, ar-rajul yatakallam bid-duror. Ada seorang berbicara, ya, dengan seperti seolah-olah mutiara. Ya kan ada majaz ini kan ya. Jadi ada kalamnya yang dimajaskan dengan mutiara di situ. Apakah beneran yang keluar itu mutiara? Kan tidak. Yang keluar adalah kata-kata biasa. Berarti ada majaz kan? Ya. Baik. Ya, jadi hadzal rajul yatakallam bid-duror, ya, ai bi kalimatin tushbihud duror. Ada kata kalimatin tushbihud duror di sini. Maka ada alaqah di sini antara ad-duror dan al-kalimat berarti ya. Apa alaqahnya? Hiyal musyabahah fil husn. Ada kemiripan dari sisi sama-sama sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Kalau antum mendengar kalimat ini, hadzal rajul yatakallamu bid-duror, ya, seorang laki-laki berbicara dengan mutiara. Jadi apa yang antum pahami di situ? Apakah ucapannya baik atau buruk? Ya, saking baiknya malah, ya, baik, ya. Saking baiknya seolah-olah yang keluar itu adalah mutiara. Baik. Tsumma qala al-muallif ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na sabiq. Baik. Ini sebenarnya enaknya kalau pakai papan ini, ya. Jadi majaz itu, ya, kita punya dua makna. Katakanlah asad. Asad maknanya apa? Hayawan muftaris dan ar-rajul as-syuja. Mana makna yang lebih dulu ada? Hayawan muftaris atau ar-rajul as-syuja? Hayawan muftaris, ya. Hewan buas. Itu yang lebih dulu ada. Singa pertama kali dibuat memang artinya adalah hewan buas. Kemudian orang gunakan untuk majaz mewakili, ya, laki-laki pemberani. Paham sampai sini ya? Berarti kita punya dua makna. Makna hakiki dan makna majazi. Taib. Nah sekarang, kalau kita ingin membuat majaz, itu syaratnya selain ada alaqah, juga harus ada qarinah. Ya. Apa itu qarinah? Qarinah itu adalah suatu tanda yang mencegah, ya, munculnya makna yang pertama. Ya. Apa qarinahnya? Alal mimbar. Yumkin amla al-asad al-hayanul mutaris alal mimbar. Ya, la yumkin aku. Itu berarti alaqahnya di situ. Itu qarinahnya. Paham maksudnya ya? Ya. Jadi harus ada, ya, sesuatu yang mencegah munculnya makna yang pertama. Ya. Makna yang pertama itu adalah, ya, makna yang pertama di situ adalah apa tadi? Al-hayawan al-muftaris. Baik. Wadah ada? Baik. Wa hadhihi al-qarinah insyaallah taala sanakhuduha fi al-liqa' al-qadim bismillah. Ila huna naktafi. Insyaallah taala naltaqi fil liqa'i al-qadim bismillah. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.